Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Hiran. Di sini saya akan menjelaskan tugas khusus saya di mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis objek dengan materi yaitu exception handling. Jadi, di video ini kita akan membahas konsep exception handling dalam pemrograman Java. Jadi, saya akan menjelaskan ada 3 latihan yang saya diminta untuk menjelaskan. Yang pertama, di latihan pertama itu adalah untuk file bagi nol.java. Jadi di bagi nol.java ini kita membuat kelas bagi nol.java gitu. Jadi secara garis besar bagi nol.java itu jadi kita ibaratkan gitu kita memiliki dua angka yaitu angka A 10 dan angka B 0. Lalu kita mencoba untuk membuat operasinya yaitu A dibagi 0 gitu kayak dalam Java operasi ini menyebabkan error karena tidak bisa membagi angka dengan 0. Jadi kalau angka 10 B 0 di sini akan A-nya dibagi B jadi ya tidak bisa gitu sama dengan nol rusak aja gitu jadi Java akan melempar exception-nya bernama arithmetic exception gitu jadi untuk menangani hal ini kita gunakan blok try catch gitu kode yang try mencoba untuk menjalankan operasi yang mungkin gagal dan jika terjadi error blok catch akan menangani jadi pada contoh ini tuh ketika terjadi error program akan mencetak error tidak membagi dengan nol gitu jadi karena di blockage ini kita lihat arithmetic exception itu jadi karena 10 tidak bisa dibagi dengan nol maka akan dilemparlah ke catch arithmetic exception ini dan akan menghasilkan print error tidak boleh membagi dengan nol dan tetap akan lanjut ke baris berikutnya dengan mencetak program berlanjut gitu jadi dengan pendekatan ini kita bisa mencegah program berhenti tiba-tiba karena error contohnya akan seperti ini nah, errornya itu apa outputnya ada error tidak boleh membagi dengan nol dan kalau itu outputnya program berlanjut terus untuk yang kedua adalah multi-catch example. Jadi kelas multi-catch example gitu. Nah, bagaimana di sini tuh dijelaskan kalau Java tuh bagaimana cara Java menangani lebih dari satu jenis error dalam satu blok try gitu. Dalam contoh ini kita membuat array berisi dua elemen, yaitu berisi dua elemen, lalu mencoba mengakses ke indeks kelima yang jelas berada di luar batas array. Hal ini akan menghasilkan exception berupa array index out of bound exception gitu. Jadi untuk menangani kasus seperti ini kita bisa menggunakan multiple catch yaitu beberapa blok catch untuk jenis exception yang berbeda gitu. Jadi saat dijalankan indeks itu salah gitu. Jadi yang pentingnya tuh tangkap exception yang paling spesifik dulu. Jadi seperti di array index of outbound exception ini sebelumnya lebih umum itu seperti exception. Jadi kita menaruh exception terlebih dahulu, maka exception yang spesifik tidak akan ditangkap dan akan menyebabkan error saat kompilasi ini. Contoh ini akan mencetak indeks array salah jika terjadi error, jika error terjadi atau terjadi kesalahan umum jika untuk jenis error lain. Jadi di situ bisa mencetak dua ternyata ada dua case ini kan, karena ada dua case ada index out of bound exception dan index catch exception. Jadi kenapa yang ter outputnya itu index array salah? Karena tadi yang seperti yang sudah dibicarakan bahwa akan menangkap exception yang paling spesifik dulu gitu. Jadi exception paling spesifik itu apa? Yang ini catch array index out of bound exception. Makanya akan keluar outputnya itu index array salah gitu. Jadi kenapa yang keluar index array salah? Karena yang akan di catch-nya tuh lebih yang spesifik dulu gitu. Kalau ini kan ya udah ini exception aja gitu. Yang kayak ini kan spesifik banget index array index out bound exception gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Jadi lebih spesifik akhirnya lebih duluan ditangkap gitu. Terakhir untuk yang ketiga itu adalah finally example Java gitu. Jadi nah untuk yang terakhir itu blok finally gitu. Jadi di blok finally ini bagian dari try catch and finally yang selalu dijalankan. Apapun yang terjadi itu baik itu program dengan error ataupun tidak. Ini sangat berguna untuk membersihkan resource seperti file, koneksi database ataupun memori. Dalam contoh ini tuh kita membuka file data.txt
Jika file tidak ditemukan, kita akan ditangkap oleh cache yang dan mencetak pesan error. Namun apapun hasilnya, kita akan memastikan file tersebut ditutup agar tidak membebani memori. Maka kita letakkan kode penutupan file input stream close dari dalam blok finally. Dengan pendekatan ini, kita bisa yakin bahwa resource akan selalu dibebaskan dengan aman. Jadi, file ditemukan data dari the system cannot find file exception. Jadi, di sini tuh sebenarnya dalam contoh ini, jika file tidak ditemukan itu akan ditangkap oleh case ini nih, case yang ini nih, case yang file not found exception, file tidak ditemukan. Nah, namun apapun hasilnya, kita akan memastikan bahwa file tersebut ditutup agar tidak membebani memori gitu. Jadi agar tidak membebani memori, jadi untuk file itu jadi membebaskan resource lah intinya gitu. Jadi akan di catch oleh input stream.close gitu, akan ditutup di input stream.close di blok finally ini, di blok finally ini gitu. Jadi dengan pendekatan ini tuh kita yakin bahwa resource itu akan dibebaskan dengan aman gitu. Jadi file itu tidak akan membebani si sistem seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi tugas 10 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.